Halo, perkenalkan, nama saya Indra Hamonangansian. Saat ini saya sedang mengikuti PPK dalam jabatan kategori 2 di bawah naungan LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekarang saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran saya yang kedua atau PPL Aksi 2. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Ini kelas 8. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya matematika. Yang bawa dua sih. Oke, silakan anak kita datang. Bawa dua. Oke, terima kasih anakku Widani. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Absensi. Saya mau ngecek apakah hari ini hadir. Entah semalamnya dia sakit, kita cek dulu absennya. Kelas 8A. Kalau sudah, kemarin kalau tidak salah saya ada ngasih namanya buku bahan ajar. Ada? Yang semua buku bahan ajarnya. Oke, terima kasih, silahkan diturun. Kalau memang sudah dibaca, minggu lalu kita ada belajar yang namanya sistem persamaan linear. Kalau tidak salah kemarin kita ada bahas dua topik, benar? Kalau sudah dipelajari, kira-kira apa sih yang dipelajari minggu lalu? Saya mau apa itu minggu lalu? Itu konsep linear dua variabel dan model matematika. Konsep sistem persamaan linear dua variabel sama membuat model matematika. Benar. Hari ini kita akan naik satu tingkat, yaitu tentang penyelesaian sistemnya. Itu ada dua topik. Bisa kalau sudah. Sebelum kita belajar, saya ada buat ini kasih video motivasi. Silahkan ditonton videonya, tapi diambil intisarinya. Setelah kalian tonton nanti akan saya tanya, apa sih isi video ini? Bisa? Sampai ke dalam? Di sini dalam video ini ada nama karakter yang namanya si Moza. Saya mau tahu yang kalian dapat dari video ini. Pasti ada. Siapa yang dapat? Saya Pak. Silakan coba pikirin apa isi video ini. Dia terlambat ke sekolah. Pertama, dia terlambat sekolah. Oke, ada lagi? Saya Pak. Silakan masukkan. Dia ketiduran dalam kelas Pak. Dia ketiduran dalam Kelas Pak. kelas. Iya Pak. Ada lagi? Oke, silakan Victor. Orang tuanya dipanggil karena dia malas mengerjakan tugas. Orang tuanya dipanggil, berarti kena SPO. Iya. Karena dia Malas mengerjakan. malas mengerjakan tugas. Benar. Dari video awal tadi, padahal dia orangnya pertama telat bangun kan, telat datang ke sekolah. Udah telat datang ke sekolah, nyampe sekolah pun dia tidur kata si Pasca. Habis tidur ada tugas dikasih bapak ibu guru nggak dikerjakan. Sempat karena itu dia tinggal kelas. Tapi karena dia berjuang, karena dia dinasihati orang tuanya, akhirnya dia mendapat ranking 10. Pasti di antara kita ada yang seperti itu. Ada. Yang dari rumah mungkin dia begadang, malamnya Mobile Legend. Ada pasti itu kan. Terakhirnya dia tidurnya lama, sampai sekolah dia ngantuk. Ada pasti. Udah kayak gitu tugasnya nggak dikasih sama bapak gurunya, pasti ada. Jadi bapak harapkan kita kelas 8A bisa macam si Moza. Bisa kelas 8A? Bisa. Sebelumnya saya juga ada buat yang namanya PPT. Sekalinya dibuka bahan ajarnya ya, kita samakan. SPLDV ini manfaatnya biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika yang tadi modelnya. Seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan sampai menentukan ukuran suatu benda. Sistem persamaan linear dua variabel ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita nanti diminta untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi dengan teliti. Ya, silakan dilihat. Kita di sini untuk memecahkan masalah sistem ini menggunakan substitusi dan eliminasi dengan teliti.
Berarti nanti kalau saya kasih soal, kerjakan ini dengan teliti. Di sini banyak nanti kesalahan positif, negatif, negatif, positif. Oke. Yang kedua, kita di sini untuk diminta memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi dengan teliti. Ini maksudnya masalah kontekstual, masalah kehidupan sehari-hari. Misalkan ada yang beli apel, ada yang beli jeruk, itu namanya masalah kontekstual. Hari ini kita belajar secara kelompok. Ya, kelompoknya akan saya bagi sama macam kelompok yang minggu lalu. Ya, yang pertama kalau saya panggil silakan angkat tangan. Kelompok 1 di sini kelompok 5 ada namanya Pasca, Melody, Widari, Samoiri, Rian atau Christian. Pas? Oke. Hari ini akan saya bagi yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini silakan kerjakan secara kelompok. Tapi sebelum mengerjakan ini, ada yang mau ditanya sebelumnya? Ya. Ya. Oke, yang saya panggil silakan ketua kelompoknya maju. Kelompok 1, silakan ambil. Kelompok 2, sudah dilihat ketemuannya? Oke, yang pertama perhatikan sebelum kita mulai, jangan lupa ditulis nama kelasnya nanti di atas sama nama kelompoknya. Sebelum kita mengerjakan ini, jangan lupa dibaca juga petunjuk belajar. Ada petunjuk belajarnya? Ada ya? Mari kita lihat halaman pertama, silakan dibalik. Di sini ada namanya nanti fase stimulus. Ada? Ada Pak. Forum diskusi. Kita diskusikan dulu untuk masalah pertama. Oke, silakan baca. Yang bisa baca untuk fase pertama, silakan. Stimulasi fase 1. Oke. Disebutkan koefisien dan konstanta dan variabel. Oke, terima kasih. Di sini kita ada fase stimulus. Kita bantu dulu namanya si Kala. Itu nama orangnya. Yuk bantu Kala untuk menghitung harga satu buku sama satu pensil yang dia beli di toko segaris. Ya, kita bantu si Kala ini untuk menentukan harga satu buku sama satu pensil. Yang pertama, ada persamaan pertama, persamaan kedua sama yang ditanya. Kalau memang sudah belajar minggu lalu, saya mau tahu persamaan pertamanya siapa? Saya Pak. Silakan. Persamaan pertama yaitu 3 buku ditambah 6 pensil seharga 15.000 menjadi 3x ditambah 6y sama dengan 15.000. Oke, 3 buku, 6 pensil sama dengan 15.000 menjadi 3x tambah 6y sama dengan 15.000. Ada yang mau tanya untuk ini? Masih bisa? Kalau ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Saya mau tahu persamaan keduanya. Bisa? Oke, silakan Rifa. Persamaan kedua adalah 5 buku tambah 4 pensil sama dengan FP 16.600 menjadi 5x tambah 4y sama dengan 16.600. Oke, benar. Betul kata si Devan. Ada 5 buku, 4 pensil seharga 16.600. Berarti menjadi 5x tambah 4y 16.600. Yang ditanya, apa yang ditanya? Harga satu buku sama satu pensil. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak. Kalau tidak ada, kita balik ke masalah yang akan kita diskusikan sekarang. Lihat, ada masalah pertama. Ada? Ada Pak. Tuh, ada bisa membaca? Silakan. Ica membeli 2 buah buku tulis. Berapakah harga masing-masing satu buah buku dan satu pen? Oke, terima kasih Vicky Rahman. Ya, di sini kita juga membantu si Ica sama si Selma. Tapi untuk yang masalah ini, masalah satu ini, saya minta silakan catat ya, dikerjakan menggunakan metode substitusi. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, perhatian sebentar sebelum kita kerja kelompok. Saya ulangi. Yang tadi masalah si Kala dikerjakan menggunakan 2 metode, eliminasi sama substitusi. Sedangkan masalah siapa tadi, si Ica sama Selma menggunakan metode Substitusi. dan terakhir masalah si Nila menggunakan metode Eliminasi. Untuk kita ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih waktu 30 menit. Cukup ya? Cukup Pak. Untuk 3 soal. Ingat, setelah dikerjakan kita presentasikan. Ya, kalau nggak ada ini, kalau kira-kira kurang paham, Pak, bantu kami Pak, kami kurang paham di sini.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih waktu 30 menit, silakan dikerjakan. Kalau sudah siap, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, saya mau di sini yang mengerjakan dari kelompok 1 tentang metode substitusi. Silakan kerjakan di papan tulis dan dijelaskan lagi ya.
2, kelompok 3 ada yang berbeda? Oh, kenapa yang pincet? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oh ya, 1, 2, 3, 4 betul, kelompok 4. Apa yang beda? Apa punya kalian yang berbeda? Pak, kami dari kelompok 4. Ya. Yang pertama kami ganti persamaan pertama. Kalian mengganti persamaan pertama. Berarti yang kalian mainkan si 2x tambah 3y sama dengan 5.000 gitu. Bisa dimainkan? Oke, coba silakan apa jawaban kalian. Punya si Putri 5.000, punya juga 5.000. Punya kalian sama nggak? Sama. Mau kita kerjakan yang pertama dari si P2 atau dari si P1 pasti hasilnya sama. Contoh dari kelompok 1 dia mulai dari si persamaan berapa ini? Persamaan kedua tadi alasannya karena dia menggunakan angka yang paling kecil. Tetapi kelompok 4 berbeda. Mereka ambil angka paling besar, boleh, tidak saya larang. Hasilnya sama, 5.000 kan, pincet? Sama. Untuk ini ada pertanyaan? Ya. Kalau sama, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau membeli 1 buku, 1 pensil, dia harus berapa? 1 buku, 2.000. 1 pensil dari 500. Kalau dia beli 1 buku, 1 pensil, harganya 3.500. Kalau saya putar, kalau si kalian membeli 2 buku, 1 pensil, harganya 7.000. 5.500. Karena 1 buku harganya berapa? 2.000. Berarti kalau 2 buku harganya 5.000. 1 pensil harganya berapa? 7.500. Berarti kalau dijumlah 5.500. Pak, kami Pak bisa menggunakan eliminasi. Terima kasih telah bertanya Pak. Hari ini kira-kira yakin? Jangan tidak nanti saya kasih tugas salah semua. Kalau tidak ada pertanyaan, coba lihat di bahan ajarnya. Di bahan ajar ada saya kasih soal latihan. Paling belakang ada Pak? Kalau sudah coba silakan angkat tangannya. Sudah coba bahan ajarnya? Sudah Pak. Di bahan ajar itu ada 3 soal, silakan dikerjakan di buku lagi. Silakan dikerjakan di buku. Ya, nanti kita ada pertanyaan. Tidak Pak. Kalau tidak ada, pembelajaran ini sudah habis. Saya mau kira-kira apa kesimpulan belajar sebelum saya tutup. Kesimpulan belajar. Ada yang bisa yang lain belajar? Kok si Tora lagi, silakan Tora. Belajar menyelesaikan persamaan binario variabel dengan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Ya, kita hari ini sudah bisa menyelesaikan SPLDB atau sistem persamaan binario variabel menggunakan eliminasi sama substitusi. Ya, tujuannya apa Pak? Tadi kita bisa menentukan harga suatu barang, bisa mencari keuntungan jual juga bisa. Kira-kira kalau mau jualan, belajar ini kan supaya cari untung banyak. Mana tahu, nah itu digunanya belajar ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan kita lanjut materi tentang namanya metode grafik. Ya, tentang metode grafik. Di situ ada di bahan ajarnya, nanti silakan baca metode grafik. Kalau sudah selesai, sebelum saya tutup, saya mau tentang pesan-pesannya hari ini. Ya, mana tahu kalian hari ini bingung atau terlalu cepat belajarnya di belakang. Oh, silakan bisa. Kami senang sekali belajar metode seperti P adalah berdasarkan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kami telah menemukan barang berdasarkan Sama, saya bilang ke dia, dia bisa menentukan harga suatu barang baru mencari keuntungan untuk jualan. Oke, ada pertanyaan buat hari ini? Ya. Untuk tugas ada pertanyaan? Ya. Pak, minggu depan kan kita belajar namanya metode grafik. Ya kan? Pak, kira-kira kalau dari bahan ajar kami kurang Pak, karena penjelasan masih dikit kan? Boleh nggak kami belajar dari itu? Boleh. Ya, dalam arti minggu depan ini sebelum kita masuk ke sini, boleh dari bahan ajar, boleh dari grafik ini, YouTube boleh, atau belajar dari abang-abang kan ada kakak
Bang, Kak, besok kami belajar di CCTV, kami dari grafik. Ajarkan saya lomba-lomba.